Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap selalu di dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Sunan Giri Surabaya, akan mempresentasikan salah satu teori belajar dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah teori belajar yang ditugaskan oleh dosen pengampu Dr. Muhammad Yusron Maulana El-Yunusi MPDI. Saya di sini akan membahas teori belajar behaviorisme. Sebelum kita membahas lebih jauh perihal teori belajar behaviorisme, maka harus kita ketahui lebih awal apa itu teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah cabang psikologi yang fokus pada perilaku tampak, observasi behavior sebagai objek studi utama, mengabaikan proses mental yang tidak bisa diamati, dipengaruhi oleh prinsip dasar bahwa belajar adalah hasil pengalaman dan adaptasi terhadap lingkungan. Teori behaviorisme itu muncul pada awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap psikologi introspektif. Pendekatan ini menjadi pondasi penting dalam teori belajar, terutama dalam pendidikan dan terapi perilaku. Tujuan teori belajar behaviorisme adalah memahami hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi, meningkatkan kontrol perilaku dengan memodifikasi faktor lingkungan. Adapun tokoh-tokoh dari teori behaviorisme, yang pertama adalah Ivan Pavlov. Prinsip utama dari Ivan Pavlov adalah classical conditioning. Proses belajar di mana stimulus netral menjadi mampu menghasilkan respon setelah diasosiasikan dengan stimulus tertentu. Jadi, dalam versi Ivan Pavlov, proses belajar di mana stimulus atau rangsangan menjadi mampu bisa menghasilkan respon setelah diasosiasikan atau digabungkan dengan rangsangan tertentu, di mana Ivan Pavlov bereksperimen terkait gagasannya pernah dieksperimen oleh beliau kepada anjing. Ketika makanan stimulus tak bersyarat diberikan kepada anjing, anjing mengeluarkan air liur. Ini yang dinamakan respon tak bersyarat. Jadi, dari eksperimen Ivan Pavlov ini, ketika makanan ini dinamakan stimulus tak bersyarat atau stimulus netral, diberikan kepada anjing. Karena anjing diberi makanan, akhirnya si anjing mengeluarkan air liur. Mengeluarkan air liur ini dinamakan respon tak bersyarat. Eksperimen yang lain dari Ivan Pavlov, setelah bunyi bel, stimulus netral, dipasangkan dengan makanan berulang kali, bel menjadi stimulus terkondisi yang memicu respon terkondisi. Anjing mengeluarkan air liur. Jadi, stimulus tak bersyarat dalam
Eksperimen yang kedua ini adalah setelah bunyi bel diasosiasikan dengan memicu respon terkondisi atau anjing mengeluarkan air liur. Ini yang dinamakan respon tak bersyarat atau reaksi. Contoh praktis dari gagasan Ivan Pavlov ini adalah anak belajar takut terhadap suara tertentu, misalnya alarm keras, karena pernah diasosiasikan dengan pengalaman negatif. Jadi, contoh praktek dari gagasan Ivan Pavlov ini adalah anak yang diajari takut terhadap suara tertentu. Dia itu dirangsang dengan suara agar dia itu takut terhadap sesuatu. Atau dengan kata lain, contoh aktual di dalam pendidikan itu adalah bel. Bel dibunyikan, terus responnya adalah siswa bersegera untuk masuk kelas. Tokoh yang kedua adalah John B. Whitson. Prinsip utama John B. Whitson adalah menolak introspeksi dan menekankan perilaku tampak sebagai satu-satunya objek studi psikologi. Semua perilaku termasuk emosi seperti ketakutan adalah hasil pembelajaran dari lingkungan. Eksperimen dari John B. Whitson itu pernah dilakukan kepada bayi yang bernama Albert. John Whitson mengajarkan seorang bayi bernama Albert untuk takut terhadap tikus putih dengan mengasosiasikan kehadiran tikus dengan suara keras. Jadi eksperimen John B. Whitson itu ialah merangsang anak dengan bunyi suara agar takut terhadap tikus dan menggabungkan kehadiran seekor tikus dengan setelah suara itu dibunyikan. Eksperimen yang lain dari John B. Whitson adalah bayi kemudian takut terhadap tikus bahkan tanpa suara keras. Contoh praktis dari gagasan John B. Whitson di sini adalah orang dewasa yang fobia mungkin mengembangkan ketakutannya dari pengalaman buruk di masa kecil. Seperti Whitson buktikan pada eksperimen ini. Tokoh yang ketiga adalah Edward Tordick. Prinsip utama dari Edward Tordick adalah law of effect. Perilaku yang diikuti oleh konsekuensi menyenangkan lebih cenderung diulang, sedangkan perilaku dengan konsekuensi tidak menyenangkan cenderung dihindari. Jadi sesuatu yang menyenangkan itu cenderung diulang dan sesuatu yang tidak menyenangkan itu cenderung dihindari. Edward Tordick pernah bereksperimen dengan menggunakan kucing di dalam kotak dan mengamati bagaimana kucing belajar keluar melalui mekanisme coba-coba. Contoh praktis dari Edward Tordick, jadi dari gagasan Edward Tordick adalah seorang siswa rajin belajar karena sering diberi penghargaan atas prestasinya. Jadi reward terhadap siswa yang berprestasi itu merangsang siswa untuk selalu tekun dalam belajarnya. Tokoh yang selanjutnya adalah B.F. Skinner. Prinsip utama dari gagasan B.F. Skinner adalah perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi.
Reinforcement, penguatan, memperkuat perilaku. Punishment atau hukuman, mengurangi perilaku. Eksperimen dari B.F. Skinner adalah tikus di dalam kotak belajar menekan tuas untuk mendapatkan makanan atau menghindari sengatan listrik. Aplikasi dalam pendidikan, pujian atau penghargaan meningkatkan motivasi siswa. Jadi dalam gagasan B.F. Skinner, pujian atau penghargaan akan meningkatkan motivasi siswa. Contoh praktis perihal gagasan B.F. Skinner adalah guru memberikan stiker bintang atau contreng kepada siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik. Tokoh yang selanjutnya adalah Albert Bandura. Prinsip utama dari gagasan Albert Bandura adalah perilaku dipelajari melalui pengamatan, bukan hanya melalui pengalaman langsung. Modeling anak-anak cenderung meniru perilaku orang dewasa yang mereka lihat. Albert Bandura bereksperimen terhadap anak-anak meniru perilaku agresif orang dewasa terhadap boneka besar setelah menyaksikan model tersebut berperilaku agresif. Jadi singkatnya dalam versi Albert Bandura ini, pembelajaran itu berfokus pada pengamatan. Contoh praktis dari gagasan Albert Bandura adalah siswa belajar menyelesaikan soal dengan menyaksikan guru menyelesaikan contoh soal di papan tulis. Dalam artian ini guru memberi contoh, terus guru memberi contoh adalah stimulus atau rangsangan, reaksi adalah murid disuruh untuk mengerjakan. Tokoh yang selanjutnya adalah Edward Shitulman. Prinsip utama dari Edward Shitulman adalah behaviorism Toolman, mengintegrasikan pendekatan kognitif dengan prinsip-prinsip behavioristik. Menekankan bahwa perilaku diarahkan oleh tujuan dan dipengaruhi oleh peta mental atau cognitive map. Edward Shitulman itu bereksperimen terhadap tikus. Tikus yang dilepaskan dalam labirin membangun cognitive map untuk mencari jalan keluar meskipun tidak diberi hadiah. Jadi contoh praktis dari gagasan Edward Shitulman, siswa membaca buku untuk memahami pelajaran meskipun tanpa tes langsung atau hadiah langsung. Jadi ketika siswa itu dirangsang untuk memahami sesuatu, maka ketika siswa itu diberikan sebuah buku, maka merangsang siswa untuk memahami isi dari buku yang diberikan. Dan tokoh yang terakhir dari teori behaviorism adalah Clark L. Hull. Prinsip utama dari Clark and Hull ialah perilaku adalah hasil interaksi antara kebiasaan yang sudah terbentuk dengan dorongan. Drive reduction theory, belajar terjadi ketika tindakan mengurangi kebutuhan biologis seperti lapar, haus, dan lain-lain. Eksperimen dari Clark and Hull adalah penelitiannya melibatkan tikus di dalam mes yang belajar lebih cepat ketika lapar karena makanan berfungsi sebagai penguat untuk mengurangi rasa lapar. Contoh praktis dari gagasan Clark L. Hull adalah
Siswa termotivasi belajar lebih giat agar mencapai kebutuhan dasar seperti mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dari beberapa tokoh yang sudah disebutkan, tokoh terfavorit saya adalah gagasan dari B.F. Skinner. Hal ini disebabkan karena teori belajar dari gagasan B.F. Skinner ketika saya terapkan di siswa tempat saya mengabdi, maka teori ini sangat relevan terhadap siswa yang saya ampu pada saat ini. Dan alhamdulillah hasil dari teori belajar behaviorism yang dalam gagasan B.F. Skinner ini hasilnya maksimal untuk siswa di MI Darul Hikmah Bangkalan. Sebagai akhir dari presentasi pada kesempatan ini, saya persembahkan satu judul kualitatif yang saya adopsi dari tokoh favorit saya, ialah B.F. Skinner. Ialah penggunaan hukuman sebagai penguatan negatif untuk meningkatkan kedisiplinan siswa MI Darul Hikmah Bangkalan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.